Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Indonesia semakin terang benderang, Indonesia semakin bersinar. Bukan Indonesia gelap seperti yang menjadi hashtag dari aksi mahasiswa yang beberapa hari ini viral di media sosial. Ternyata yang gelap itu ketika misalnya si merah yang mau dibagi-bagi ini belum cair. Nah, pada kesempatan kali ini terungkap siapa dalang di balik aksi mahasiswa Indonesia gelap dan ada mahasiswa yang kemudian tertangkap kamera sedang melakukan bagi-bagi uang merah bagi peserta aksi yang terlibat dalam aksi tersebut. Nah, tak perlu berpanjang lebar seperti apa videonya, kita simak berikut. Aduh. Bung Adian. Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Indonesia gelap. Ada Publik yang mulai bagi-bagi bertanya, uang. apakah demo ini benar-benar aspirasi Ini mahasiswa? ternyata Atau hanya yang gerakan demo ini pesanan? mahasiswa. Isu ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah orang Bukan yang mengaku mahasiswa. melihat pembagian uang di lokasi aksi. Jika benar ada aliran dana, maka keaslian perjuangan mahasiswa bisa diragukan. Bukankah mahasiswa seharusnya menjadi simbol idealisme, bukan alat politik? Demo itu penting sih sebagai kontrol sosial atas kebijakan pemerintah. Tetapi jika Ada yang lempar botol kawan-kawan, tolong kawan-kawan, jangan melakukan anarkis kawan-kawan, jangan lempar botol kawan-kawan yang di depan gedung. Saya bahas ini pasti akan dibilang buzzer ya. Teman-teman katanya Indonesia gelap. Ada demo besar-besaran dengan tuntutan soal pendidikan, anggaran, kesejahteraan. Tapi benar gak sih situasinya separah itu atau justru sebetulnya ini masalah salah paham yang kemudian ditunggangi dan dipolitisasi. Kita ini udah capek dengan demo-demo karena banyak sekali demo-demo yang sebenarnya bukan atas dasar benar-benar menuntut sesuatu yang sifatnya substansial. Betul. Sifatnya lebih politis. Ya, contoh ya, kalau memang Indonesia gelap, faktanya anggaran pendidikan ini nggak dipotong. Beasiswa tetap ada. Program makanan bergizi malah bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sebenarnya Pak Prabowo ini sedang menghajar habis-habisan korupsi. Ya tunggu aja waktunya korupsi ini semakin banyak yang akan terbongkar dan lebih berani. Nah, bukannya mahasiswa ini ya harusnya fokus saja pada solusi. Jangan bakar-bakaran, jangan menciptakan ketakutan. Apalagi sampai bakar foto ini malah presiden dan wakil presiden. kayaknya nggak memberi contoh juga, Beres. nggak benar-benar sehat, malah bikin gaduh. Pemerintah sebenarnya sekarang menurut saya lebih terbuka untuk kritik. Tapi ya pasti harus berdasarkan data-data. Ya mahasiswa jangan gampang lah diprovokasi, ditunggangi kepentingan lain. Ya Indonesia itu bukan gelap, tapi ya sedang Harusnya berproses. banteng yang Ya saat ini kita ditunggangi. berkolaborasi. Ini Ya, bisnis banteng di luar yang sana nunggangin. itu, saya di dunia bisnis sangat-sangat terganggu dengan adanya demo-demo seperti ini. Ya terganggu karena keamanan, karena pemikiran orang Indonesia tidak aman. Jadi benar-benar akan merusak citra Indonesia di mana-mana. Coba deh, Anda yang lebih mengerti tentang keadaan Indonesia seperti apa, menurut Anda demo mahasiswa ini masih efektif nggak sih? Atau mungkin ada cara lain? Coba komen buat teman-teman yang percaya Indonesia gelap, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Komen di bawah ya. Kamu tadi dikasih berapa, Jujur? 40.000 Pak. 40.000. Cuma Duitnya udah diterima apa 40.000. belum? Belum. Hanya dijanjikan? Iya Pak. Nah, jangan sampai seperti itu Mas, kasihan. Nggak Rekan-rekan di-cash polisi juga. itu juga saudaramu juga. Kasihan. Ya kan? Polisi saudaramu.
Kasihan nggak kalau nanti akhirnya Yang gitu ya, jadi Dek, ya? korban semua. Ada polisi korban, masyarakat korban, nggak tahu apa-apa, ya kan? Kasihan. Jangan terulang seperti itu kalau kamu kira-kira nggak ini. Jangan mau Udah seperti itu ketangkap ya. Hanya duit polisi. karena 40.000, dengar? Ya. Bayarannya Kamu nggak bakalan 40.000 dicolek. Dan belum dikasih lagi. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini, ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh, efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Nah ini kok di demo, kan lucu banget ya guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis. Generasi Ya nggak sih mahasiswa guys? sekarang yang Emang gelap beda gulita. sih ya mahasiswa Bukan zaman dulu Indonesia sama yang mahasiswa gelap. zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang Generasi bener-bener mahasiswa yang membela gelap. negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayaran, demi uang, ya udah ayo gitu. Idih. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow komen Instagram karena aku bakalan upload setiap hari terbaru khusus untuk kamu. Thank you and Nah, see you in video. lanjut di kolom Bye. komentar guys ya. Demo Indonesia Gelap hari ini jadi sorotan masyarakat. Kini banyak yang mempertanyakan tujuan utama dari gerakan ini. Perlu diketahui bahwa salah satu tokoh yang paling mencolok dalam aksi ini adalah Firdian Aurelio. Ferdian Namun Aurelio, kalau kita lihat rekam jubir jejaknya, muda. Firdian ternyata Ganjar punya hubungan yang Mahfud. sangat dekat dengan kelompok politik tertentu. Sudah jelas kan? Firdian pernah jadi juru bicara muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pemilu 2024. Ditambah lagi fotonya bareng Pramono Anung, salah satu tokoh senior PDIP, makin memperkuat dugaan ini. Dengan latar belakang seperti itu, wajar kalau publik bertanya-tanya, apakah demo Indonesia Gelap ini benar-benar lahir dari keresahan mahasiswa dan rakyat? Atau jangan-jangan ini hanya bagian dari permainan politik yang tujuannya menekan pemerintah saat ini? Selain itu, tuntutan dalam demo ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa poin yang disuarakan terlihat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya, mereka memberikan kecaman terhadap wacana kenaikan UKT. Padahal, pemerintah sudah jelas melarang adanya kenaikan UKT. Lalu Mereka ada juga memang protes terhadap sepertinya pemotongan ada beasiswa. Kajian. Padahal faktanya Baca. anggaran beasiswa tidak terkena dampak dari efisiensi sehingga tidak ada potongan sama sekali. Mungkin karena gelap Hal seperti sampai inilah buta yang matanya. memperkuat dugaan bahwa demo ini lebih bermuatan politis dibandingkan gerakan murni dari mahasiswa. Mahasiswa dan rakyat memang punya hak buat menyuarakan aspirasinya. Tapi yang paling penting, pastikan gerakan ini benar-benar datang dari keresahan asli, bukan sekadar alat politik buat kepentingan tertentu. Bung Adian Nabi Tupulu, provokator murni gerakan aksi Indonesia Gelap. Tuh kan bener kan apa kata gue, dibayar kan, pasti ujung-ujungnya ada yang bayar. Tapi pas demo selalu bilangnya atas nama rakyat, kami berdiri di sini mengatasnamakan rakyat, Rakyat kami yang peduli mana? rakyat, kami tidak mau Rakyat Banteng. kita sengsara. Rakyat onta. Turunkan pemerintah yang zalim, berantas kezaliman. Negara ini bukan milik satu keluarga, bla 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 bla. Adili Jokowi, turunkan Prabowo. Tapi ujung-ujungnya dibayar.
Ya kalau emang mengatasnamakan rakyat, peduli dengan rakyat, peduli dengan nasib-nasib rakyat kecil, ya udah, amplop dan nasi bungkusnya jangan diambil. Amplop dan nasi Itu bungkus. baru murni mengatasnamakan rakyat. Kalau nasi bungkus, amplopnya masih diambil, itu namanya rakus dan munafik. Ya alur kalian itu emang begitu dari dulu. Demonya emang ya basic, nggak pernah berubah. Ada yang briefing, ada yang bayar, terus kalian turun ke jalan koar-koar pakai toa. Ya, terus bikin rusuh, ngelawan aparat, bikin jalan macet, ganggu warga sekitar dan lain sebagainya. Terus pas udah demo, udah selesai demonya, apa hasilnya? Hasilnya sampah-sampah berserakan, fasilitas umum rusak. Ya itu hasil dari demo-demo kalian itu. Terus yang susah siapa? Yang susah adalah petugas kebersihan besoknya, yang nyapu jalan, yang bersih-bersihin taman kota dan lain sebagainya. Ya itu tugas mereka, bersihin sampah-sampah demo kalian. Artinya apa? Artinya kalian malah nyusahin rakyat, bukan malah nolong, Nah, tapi dengerin malah tuh nambah beban, para nambah kerjaan mahasiswa rakyat. Jadi yang think bikin gaduh lah. smart before you do something. Oke, salam mahasiswa. Gerakan ini mungkin terlihat seperti langkah yang besar, namun apa sebenarnya yang terjadi di baliknya? Jangan terburu-buru terprovokasi. Ada cerita yang lebih dalam yang harus kita pahami. Fedi Nuril yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan, Cak Imin, terlihat terlibat dalam gelombang peringatan ini. Apakah dia benar-benar berjuang untuk kebaikan bangsa, atau ada motif pribadi yang sedang terlupakan? Dan di Laksono, yang diketahui mendukung pasangan Ganjar, Mahfud berperan besar dalam gerakan ini ini. akhirnya Apakah ini terungkap sekadar opini semua pribadi siapa atau ada dalang strategi di balik politik yang aksi lebih besar di Indonesia Gelap. baliknya? Tak hanya Ferdi dan Dandi, ada pula tokoh publik lain yang muncul. Namun, apakah gerakan ini benar-benar tumbuh dari keinginan masyarakat atau ada yang lebih mengatur di balik layar? Selain tokoh publik, ada pula buzzer profesional yang bekerja secara terorganisir untuk menggerakkan tagar Indonesia Gelap dan menghidupkan kembali tagar peringatan darurat. Mereka bukan hanya sekedar pendapat pribadi, tetapi dipekerjakan untuk memperkuat narasi yang beredar. Apakah ini upaya untuk mengubah opini publik demi kepentingan politik tertentu? Saring informasi yang masuk dan jangan mudah terprovokasi. Ingat, ada banyak agenda tersembunyi di balik gerakan ini. Apa pendapatmu mengenai gerakan ini? Mari berdiskusi di kolom komentar. Mari berdiskusi di kolom komentar. Indonesia Gelap. Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap. Indonesia Gelap. Saya komentar ya, adik-adik mahasiswa ya, bagaimana ente melihatnya lah. Ya, bagaimana ente melihatnya Indonesia ini. Saya usia hampir 70. Saya melihat Indonesia cerah, luar biasa. Saya juga melihat Indonesia Banyak cerah, kesempatan. luar biasa. Jadi tergantung ente lihatnya. Kalau ente melihat ke dalam hati kalian dan yang ada di belakang kalian itu sponsor-sponsor, ya gelap lah. Ya, kalau saya kan ngelihatnya Indonesia luar biasa, indah. Karena saya melihat taman-taman, orang-orang yang berolahraga, orang-orang yang bekerja, ya, mencari nafkahnya, gitu kan. Bagaimana Indonesia begitu banyak kesempatan, dan di era Bapak Jokowi selama 10 tahun berhasil luar biasa membangun Indonesia menjadi hebat, infrastruktur dibangun, pelabuhan, lapangan terbang di mana-mana, ya. Jadi bagaimana ente melihat? Kalau ente lihat ke hati para pembenci, ya gelaplah Indonesia. Karena di dalam hati mereka hitam, seram. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak pernah menyalahkan ketika ada gerakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, karena mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagai penyambung lidah rakyat yang kemudian menjadi pucuk terakhir untuk kemudian membela
keresahan rakyat, menyeimbangkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut bisa pro terhadap rakyat-rakyat kecil. Akan tetapi ketika misalnya aksi yang adik-adik mahasiswa lakukan itu kemudian ditunggangi oleh salah satu kelompok tertentu atau salah satu partai politik tertentu, itu yang kita salahkan. Justru kita meyakini bahwa Indonesia gelap yang kemudian dimaksudkan oleh adik-adik mahasiswa ini, kalau misalnya mungkin yang merah-merah itu belum cair. Akan tetapi ketika yang merah-merah ini sudah cair, pasti Indonesia akan terang benderang seperti yang orang-orang pada umumnya rasakan. Jadi sekali lagi para mahasiswa, janganlah gerakan ideologisme kalian, idealis kalian, itu kemudian tergadai hanya karena uang 40.000 atau bahkan uang 100.000. Ini sangat miris. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.